Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat 49 surah Al-An'am seperti yang kita sampaikan tadi, dan firman terakhir yang kita baca adalah walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Jadi adapun orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah, maka mereka akan ditimpakan azab kepada mereka atas keburukan yang mereka kerjakan. Jadi atas dusta yang mereka lakukan. Nah, jadi ayat 49 ini itu penutup daripada ayat sebelumnya yang di 48 Allah menyebutkan faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Jadi kehidupan mereka ini selalu diliputi oleh rasa bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, jadi ketika Allah berbicara tentang kebahagiaan yang didapat oleh orang beriman dan beramal saleh, nah, maka Al-Quran selalunya mengiringi dengan hukuman ataupun balasan yang bakal didapat oleh orang-orang yang tidak saleh. Dan di sini Allah sebutkan mereka orang fasik, ya. Jadi orang-orang yang mendustai ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mendurhaki Allah dan Rasul, orang-orang yang dalam kehidupan mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi dalam bahasa sederhananya ini pendosa gitu, ya. Nah, ayat 48 tadi yang menjelaskan tentang kebahagiaan yang bakal didapat oleh orang beriman dan beramal saleh, ini adalah penutup daripada penggalan ayat sebelumnya yang Allah katakan wa ma nursilul mursalin illa mubasyirina wa mundzirin. Jadi Allah tidak mengutus para rasul kecuali dengan dua tugas, dan itu juga merupakan tujuan, ya. Jadi dan pada masa yang sama ini juga dua cara begitu, ya. Dua metode. Jadi Nabi hadir untuk memberi berita gembira kepada mereka yang baik, yang beramal saleh, dan memberi ancaman kepada mereka yang fasik. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan ayat yang 48 dengan 49. Di mubasyirin dan munzirin. Nah, ayat 48 ini yang menjelaskan tentang keberadaan Rasul atau fungsi seorang Rasul ataupun tugas seorang Rasul, yaitu memberi berita gembira dan ancaman. Nah, ini menutup cerita tentang bagaimana Allah memberi ancaman tadinya kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah pada ketika itu, yang kehidupan mereka selalu diliputi oleh keingkaran dan kedurhakaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan di sana Allah di beberapa ayat sebelumnya kita sudah jelaskan di beberapa pertemuan bagaimana Allah memberi ancaman kepada mereka. Mulai daripada firman Allah, qul ara'aitakum in ataakum adzabullah wa atatkumus saa'ah aghairallah tad'una in kuntum shadiqin, sampai kepada ayat qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairallah ya'tikum bih. Jadi sampai dengan ayat 46, dan terakhir di ayat 47 Allah katakan qul ara'aitakum in ataakum adzabullah baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Jadi Allah menutup ancamannya dengan ayat 47 ini. Jadi kita melihat beberapa ayat ini semua dalam konteks di mana Nabi dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang membangkang pada ketika itu, sehingga Allah pun menuturkan ataupun menurunkan ayat yang berupa ancaman. Nah, kita tinggalkan penggalan ayat tersebut. Nah, kita masuk ke ayat 50. Nah, di ayat 50 Allah di sini berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u ila ma yuha ilayya. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun." Nah, ini masih dalam konteks saya tidak katakan dialog, tapi ini adalah interaksi yang terjadi antara diri Nabi dan mereka orang Quraisy. Nah, dan
di belakang tadi beberapa ancaman. Nah, ini ancaman ini datang akibat daripada interaksi tadi. Jadi Nabi berusaha mengajak mereka, mendakwahi mereka. Nah, tetapi mereka tidak mau diajak begitu. Sampai kemudian Nabi terpaksa mengajak mereka dengan cara mengancam, ya, dengan beberapa ayat yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Dan sampailah pada ayat 50 ini, Nabi mengatakan, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan, qul la aqulu lakum indi khazainallah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Nah, jadi ini sesungguhnya adalah akibat daripada berbagai macam tuntutan dari mereka orang Quraisy daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pingin dari Nabi begini-begini macam-macam lah, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keinginan-keinginan yang disampaikan oleh mereka kepada Nabi, ini keinginan-keinginan ini sesungguhnya bukan syarat agar kemudian mereka beriman, walaupun mereka mengatakan begitu. Jadi, ya Muhammad, kalau kamu bisa begini-begini, kami akan mengikutimu misalnya. Kalau kamu bisa begini-begini, kami akan patuh dan taat kepadamu, kami akan beriman kepada risalah yang kamu bawa. Nah, itu disampaikan oleh mereka, itu sesungguhnya pada hakikatnya itu bukan syarat untuk kemudian mereka beriman. Artinya ketika Nabi nanti mampu mendatangkan apa yang mereka inginkan, lalu kemudian mereka beriman, tidak. Dan itu tidak terjadi. Dan Allah makanya kemudian tidak meladeni permintaan mereka. Dan untuk melihat ataupun untuk membuktikan bahwa keinginan mereka ini betul atau tidak, mereka itu jujur pada keinginan mereka, nanti bisa dibaca surah Abasa di akhir daripada Al-Quran, di juz yang terakhir. Jadi lihat bagaimana di sana Allah mendedahkan kepada kita tentang busuknya hati mereka, pemuka-pemuka Quraisy ini, yang pada ketika itu Nabi memberi lebih sedikit perhatian beliau kepada mereka orang-orang Quraisy ini, karena Nabi seperti kita ketahui dia selalu berprasangka baik kepada siapapun dan dia berharap baik daripada siapapun. Nah, meskipun ini yang datang pemuka-pemuka Quraisynya, ya Allah kemudian mengatakan mereka ini bukan orang yang ingin beriman sebenarnya. Jadi sehingga Allah mengatakan abasa wa tawalla, dan ini adalah ayat yang menegur Nabi karena beliau terlalu memberi perhatian kepada mereka orang yang tidak ingin beriman sebenarnya. Nah, sementara di sana ada orang yang ingin betul-betul beriman, tapi Nabi tidak begitu memberi perhatian. Nah, para hadirin berbahagia, nah kembali pada ayat 50 ini. Nah, ini juga lebih kurang sama. Jadi mereka meminta berbagai macam hal daripada Nabi, dan itu bukan untuk kemudian mereka beriman, ya. Bukan untuk kemudian mereka beriman. Nah, tetapi ini lebih kepada sebenarnya celah agar supaya mereka boleh tidak diajak. Jadi ini upaya bagaimana kemudian, jadi ini semacam ada kebosanan dari mereka. Jadi Muhammad ini padang mengajak terus ini. Jadi selalu kita diajak pada ini, pada itu, dan seterusnya. Nah, mereka pinginlah bagaimana kalau kamu bisa terbang ke udara, bagaimana kalau kamu bisa mengeluarkan mata air di Mekah ini, bagaimana kalau kau bisa buat bukit Safa menjadi emas, dan segala macam. Nah, mereka minta hal-hal yang di luar jangkauan dan di luar kemampuan Nabi Muhammad, supaya nanti ketika Nabi Muhammad kan, oh saya tidak bisa. Nah, kalau kamu tidak bisa, ya kami tidak mau beriman. Nah, jadi mereka buat syarat itu. Dan kita katakan bahwa syarat ini bukan untuk kemudian mereka beriman. Nah, tapi lebih kepada celah supaya kemudian Nabi tidak ngajak lagi mereka. Sehingga nanti terfikir bagi Nabi, oh, nanti ilakelo matranya. Anak payah halit aja ke dia, hendak tebak, puya ilake hajat aja itu. Mereka minta ini, minta itu, kita tidak bisa kasih kepada mereka. Yang mending tidak usahlah ke sana. Jadi mereka berharap ada semacam keputusasaan daripada Nabi untuk kemudian ini untuk kemudian Nabi tidak lagi mendakwahi dan mengajak mereka kepada Islam. Jadi ini cara-cara yang sebenarnya bukan hanya ada di mereka, dan kita dulu juga membaca ini bahagian pada siasat orang kafir secara umum sebenarnya. Jadi ini dimunculkan oleh orang Yahudi di Madinah kepada Rasulullah SAW juga demikian. Jadi sampai mereka mengatakan waqalu qulubuna ghulf. Jadi mereka mengatakan, wahai Muhammad, jadi hati-hati kami ini sudah tertutup. Jadi apa yang kau sampaikan enggak bakalan lagi masuk, sudah pergi saja ke sana. Kira-kira demikian. Jadi jangan lagi mendakwahi kami karena enggak bakalan masuk. Nah, jadi mereka membuat yang seperti itu supaya apa? Menjauh daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi minta ini, minta dan segala macam. Nah, lalu bagaimana tanggapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengajukan berbagai macam permintaan yang tidak rasional? Yang sesungguhnya kalau Allah kehendaki bisa saja. Nah, tetapi
yang pertama alasannya kita sebutkan tadi, mereka meminta itu bukan karena ketulusan mereka, enggak. Mereka supaya memang ini menjadi celah dan alasan agar mereka tidak beriman kepada Muhammad, karena Muhammad tidak sanggup mendatangkan apa yang mereka minta. Ayatnya lebih kepada itu sebenarnya tujuan mereka. Nah pun begitu, Allah ketika tidak menyanggupi permintaan mereka, nah Allah kemudian memberi alasan-alasan yang lain. Supaya kemudian mereka sadar, dan semua kita yang hadir pada hari ini juga menjadi paham, bahwa agama kita ini bukan agama yang bisa dibuktikan lewat pembuktian yang sifatnya fisik, tidak. Jadi ini bukan agama yang dibuktikan secara hissi, tapi ini agama yang dibuktikan secara maknawi, secara akli. Jadi mukjizat Nabi itu bukan terbang di udara, bukan berjalan di atas air. Dia tidak punya tongkat seperti tongkat Musa. Dia tidak mampu menghidupkan orang mati. Dia tidak bisa mengeluarkan binatang dari batu. Anjir katanya ikutnya. Tapi Nabi kita punya mukjizat, itu semua dikenal dengan mukjizat hissiyah. Itu mukjizat yang nampak, bisa dilihat, bisa diraba. Jadi Bani Israel mengarungi laut yang terbelah. Mereka melihat itu, merasakan, menikmati setiap mukjizat itu. Turun manna wa salwa kepada mereka. Mereka makan dan mereka minum. Mendengar suara Tuhan dan seterusnya. Mereka melihat itu semua. Nah, sampai pada akhirnya mereka ingin melihat Allah secara nyata. Nah, tapi mukjizat Muhammad tidak demikian. Tapi mukjizat Muhammad ini untuk membuktikan Muhammad ini benar seorang nabi atau bukan, untuk membuktikan Al-Quran ini betul kalam Allah atau bukan dengan cara yang seperti itu, tidak. Jadi pembuktiannya sederhana apa? Bagi siapa yang mau berfikir. Nah, kalau orang mau menggunakan akalnya, maka dia akan mendapatkan kemukjizatan itu. Nah, apa yang diminta oleh mereka orang musyrikin? Saya tidak bisa meladeni permintaan itu, karena itu semua tidak ada di saya. Saya tidak punya khazinah Allah. Saya tidak punya kekayaan Allah. Yang Allah saya tidak punya apa-apa. Saya tidak mengetahui yang gaib. Artinya saya manusia seperti kalian. Dan saya bukan malaikat. Saya tidak mampu meladeni itu. Saya hanya ikut apa kata wahyu. Kalau Allah mengatakan ya, ya. Kalau Allah katakan tidak, tidak. Dan kalimat terakhir yang Allah katakan, lalu apakah kemudian Allah meladeni? Tidak. Allah katakan apa? Qul hal yasul a'ma wal basir afala tatafakkarun. Nah, lalu kemudian Allah katakan kepada mereka, orang musyrikin lewat lisan Muhammad apa? Apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Apa? Hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama antara orang buta dengan orang melihat? Afala tatafakkarun. Nah, kenapa Allah katakan ini? Nah, ini Allah ingin menyampaikan kepada mereka, kalian ini sebenarnya tidak perlu itu semua. Kalian sesungguhnya sudah melihat kebenaran itu. Tapi problemnya, kalian tidak bisa melihat kebenaran itu karena mata-mata kalian buta. Jadi buta di sini bukan, kita sudah jelaskan di pertemuan lalu. Jadi buta bukan karena mata ini tidak bisa melihat. Seperti orang kabur perlu pakai kacamata, bukan. Tapi karena akal mereka yang buta. Maka Allah katakan, afala tatafakkarun. Seharusnya kamu mau berfikir. Kalau sekiranya kamu mau menggunakan akal, wahai musyrikin Makkah, wahai orang-orang kafir, maka sesungguhnya mata kamu itu akan bisa melihat berbagai macam keajaiban sebenarnya. Jadi berbagai macam keindahan dan keagungan Islam akan nampak. Tapi problemnya matanya handa je, utak dengan hatinya tidak berfungsi. Nah, jadi ini yang harus difungsikan. Nah, ini sudah kita bicarakan di pertemuan yang lalu pada ayat Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Bagaimana kalau Allah mengambil pendengaran dan penglihatan kalian dan menutup hati-hati kalian. Ya. Jadi ini problemnya di sini sebenarnya. Jadi bukan pada mata yang melihat. Ya. Jadi bukan buta mata ini, tapi ta'mal qulub allati fis sudur kata Allah. Jadi bukan buta mata di kepala ini, tapi buta hati yang ada di dalam dada kata Allah. Hanya problem. Jadi kalau mereka mau berfikir, ya, makanya nanti ada ayat-ayat semisal afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira gitu ya. Jadi kenapa mereka tidak mau tadabbur Al-Qur'an? Dan tadabbur itu tidak bisa hanya dengan melihat. Jadi tadabbur itu butuh kepada akal dan hati. Jadi dia perlu kepada penalaran, perlu dia kepada pemahaman, perlu kepada ta'miq, perlu kepada tadqiq, perlu kepada tahqiq. Quran. Jadi tidak bisa hanya sekedar dibaca. Jadi kalau hanya sekedar baca kita tidak akan mendapatkan apa-apa.
Maka Al-Quran itu ditafsirkan oleh para ulama. Supaya kemudian orang-orang ketika membaca pun, dia bisa mendapatkan wawasan lebih daripada ayat-ayat yang mereka baca. Jadi dari situlah dia akan mendapatkan berbagai macam keajaiban-keajaiban Islam sebenarnya. Keindahan-keindahan dan keagungan Islam. Dan Allah mengatakan, kalau sekiranya mereka mau mentadabburi ayat Al-Quran, maka mereka akan apa? Kalau sekiranya mereka melakukan itu, mereka akan tahu bahwa Al-Quran itu bukan, jadi Al-Quran tidak turun kecuali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka mereka akan mendapati Al-Quran itu akan ada berbagai macam kontradiksi di dalamnya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Nah, tetapi itu akan diketahui kalau sekiranya orang mau mentadabburi setiap ayat-ayatnya. Nah, nanti di tempat lain Allah katakan apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Nah, kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Atau hati-hati mereka yang telah terkunci. Nah, jadi problem tadabbur ini juga bukan di mana, tapi ini problem hati sebenarnya. Jadi hati yang sudah terkunci. Jadi nak mau lagi sudah melihat makna lebih jauh ke dalam. Dan itu dua ayat yang kita bacakan tadi, itu adalah ayat yang turun di mana Allah mencela mereka orang munafik, orang kafir maksudnya. Baik. Nah, jadi ini kira-kira jawaban terakhir Allah kepada mereka, ya, qul hal yastawil a'ma wal basir afala tafakkarun. Ya, ini lebih kurang Allah ingin mengatakan kepada mereka, kalian ini tidak mau pakai, tidak mau menggunakan otak, tidak mau menggunakan akal. Sekiranya, jadi artinya kemu'jizatan Islam itu ada di sini sebenarnya. Nah, ini yang kita katakan, ini mu'jizatnya maknawi, akli dia. Siapa yang mau berfikir, dia akan mendapatkan kemu'jizatan itu. Bagi yang tidak mau berfikir, maka dia tidak akan pernah ada. Dan ini menjadi salah satu bentuk keistimewaan Al-Quran. Jadi ini dikenal dengan mu'jizah khalidah. Ini mu'jizat yang abadi. Dia sepanjang manusia mau berfikir, sepanjang itu, dia akan mendapatkan kemu'jizatan Al-Quran. Jadi ini kitab yang tidak pernah selesai mu'jizatnya. Mulai pada zaman dia diturunkan sampai kiamat nanti. Makanya salah satu buku yang tidak pernah selesai ditulis oleh para ulama, buku tafsir. Itu hampir setiap tahun ada saja tafsir baru yang ditulis oleh para ulama. Tidak pernah selesai dia. Ya, berbeda dengan buku hadis misalnya. Ketika dahulu ada ulama-ulama besar seperti Imam An-Nawawi misalnya mensyarah Sahih Muslim, saya kan. Kemudian di sana ada Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah, sudah selesai. Tidak perlu lagi syarahan ya, sudah selesai. Tapi Quran dia tidak pernah selesai daripada syarahan. Setiap ada orang yang membaca, dia tetap mendapatkan syarahan baru. Ayat yang tidak pernah berganti. Tapi syarahan dan maknanya terus berganti sesuai dengan kebutuhan zaman. Hanya ke Al-Quran ya.